semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Suatu hari, seorang pemilik apartemen bernama Ning melihat apartemennya yang sudah hancur berantakan oleh penyewa sebelumnya. Pengelola apartemennya yang bernama Tom berkata kalau penyewanya sudah balik ke negaranya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tom menyarankan agar segera diperbaiki dan mereka bisa tinggal di sana, karena rumah mereka ada yang berminat untuk menyewanya. คุณหนิงยอมซ่อมนิดหน่อย Di rumah, sehabis membuat sarapan untuk putrinya yang bernama Ing, Ning memberitahu suaminya yang bernama Win kalau ada yang ingin menyewa rumahnya. Tapi Win tidak setuju untuk menyewakan rumah mereka dan pindah ke apartemen. Dengan alasan, mereka mempunyai banyak barang. Pastilah apartemen itu tidak muat. Ning memberitahu kalau dengan menyewa rumah ini, mereka bisa mendapatkan uang sewa bulanan. Tapi Win takut kalau penyewanya bertindak seperti penyewa apartemen mereka. Ning mengatakan kalau penyewanya adalah seorang dokter dan putrinya. Saat Win berkata kalau penyewa apartemen sebelumnya juga seorang guru, Ing pun meminta agar Win melihat mereka terlebih dahulu. หนิงถึงอยากให้กวินช่วยดูไง Win meminta untuk menjual apartemennya saja agar tidak disita oleh bank. Tapi Ning tidak setuju kalau harus menjual apartemennya. Ning lalu memohon pada Win untuk melihat penyewanya terlebih dahulu. Lalu berkata kalau kau tidak suka, kau bisa membatalkannya. Pagi itu, Ning melakukan tes wawancara. Karena masih menunggu giliran, Ning menghubungi Win untuk menemui penyewanya terlebih dahulu, karena dia akan wawancara. Tapi Win mengatakan kalau dia tetap tidak akan menyewakannya, dan meminta Ning untuk membatalkannya saja. Ning pun akhirnya buru-buru pulang. Tapi saat tiba di rumah, ternyata penyewanya sudah ada di sana. Ning melihat Win sedang berbicara dengan seorang wanita tua, lalu memberikannya sebuah buku. Tom pun akhirnya memperkenalkan penyewanya pada Ning sebagai seorang pensiunan dokter yang bernama Ratri, dan putrinya seorang dokter yang bernama Nuk. Saat Nuk bertanya kapan mereka bisa mulai menyewanya, Win pun berubah pikiran, lalu menjawab kalau mereka bisa menyewanya bulan depan. Akhirnya mereka pun pindah meninggalkan rumah tersebut. Ning lalu meminta tetangganya yang biasa dipanggilnya Bibi Pon untuk memberitahu kalau penyewanya membuat masalah. Mereka pun akhirnya pindah ke apartemen yang telah diperbaikinya dan merayakan ulang tahun putrinya yang ke-7. Tapi Ing tidak suka dengan kado pemberian mereka karena dia menginginkan sebuah boneka yang dilihatnya di internet. Malam itu, Ning melihat Win menyimpan sebuah buku, lalu bertanya apakah itu buku pemberian Ratri. Win mengatakan kalau buku pemberian Ratri sudah dibuangnya. Malam hari, Win memilih untuk tidur di sofa. Ning pun berterima kasih karena Win sudah bersedia pindah ke apartemen itu. Saat Ning membuka kancing baju Win, dia melihat sebuah tato aneh di dada Win. Win lalu mengatakan kalau tato itu dibuatnya saat minum dengan bosnya, karena dia kalah taruhan. Suatu hari, Ning kembali ke rumahnya karena ingin mengambil foto keluarga mereka di tempat penyimpanan untuk tugas Ing. Saat melewati jendela, tiba-tiba tirainya tertutup dari dalam, yang membuat Ing merasa curiga. Tapi Nuk langsung memanggilnya. Saat membuka ruang penyimpanan, barang-barangnya terjatuh di lantai. Nuk pun membantu mengambilnya. Lalu Ning melihat tato di punggung Nuk sama seperti milik Win. Karena belum sempat mengurus kepindahan alamatnya, Ning pun bertanya apakah dia menerima billing tagihannya. Nuk berkata ada, lalu masuk untuk mengambilnya, tapi mengunci pintunya dari dalam. Ning pun lalu menerima pesan dari Bibi Pon untuk mampir ke rumahnya. Bahkan dia memberi kode dari jendela rumahnya. Saat memberikan billing tagihannya, ternyata semuanya sudah dibuka. Nuk beralasan kalau dia mengira itu adalah miliknya. Ning pun akhirnya singgah ke rumah Bibi Pon. Bibi Pon mengatakan
kalau penyewanya tidak mirip dengan seorang dokter, karena mereka tidak pernah keluar rumah semenjak pindah ke sana. Lalu menunjukkan pada Ning kalau di depan rumahnya ada bulu burung gagak seperti aliran ilmu hitam. Bahkan Bibi Pon berkata, setiap jam 4 pagi mereka akan bernyanyi di kamar Ing dulu. Bahkan suatu malam, karena anjingnya melolong tanpa henti, dia pun melihat keluar. Ternyata ada sekumpulan burung gagak mengelilingi rumah mereka. Dan pagi harinya, anjingnya pun ditemukan sudah mati, dengan berlumuran darah. Karena penasaran, Ning pun melihat KTP Retra dan mencoba mencarinya dari internet. Apakah betul dia seorang dokter? Tapi ternyata tidak ditemukan apa-apa. Tiba-tiba lampunya mati, dan Win berdiri di depannya. Ning lalu memberitahu kalau data Ratri tidak ditemukan dalam basis kedokteran. Win mengatakan mungkin karena dia sudah pensiun. Lalu Ning juga menceritakan kejadian saat tadi dia ke rumahnya. Tapi Win bersikap biasa saja lalu berkata kalau dia akan mengurus perpindahan alamat mereka. Ning lalu bertanya apa arti dari tatonya itu. Tapi Win menjawab kalau dia suka dengan bentuknya saja. Bahkan saat Ning mengatakan kalau tatonya mirip dengan tato Nook, Win kembali bersikap biasa saja sambil berkata kalau bentuk tato itu sudah umum. Suatu hari, Ning yang penasaran pun meminta seseorang untuk menyelidiki latar belakang mereka. Karena Ning curiga mereka memiliki aliran ilmu hitam. Ning pun tidak mendengar saat Ing memanggilnya karena melihat bulu burung gagak. Bahkan Ing memegangnya. Malam itu, Ing terbangun dan mengatakan kalau ada seseorang yang masuk ke kamar mereka. Ning lalu melihat keluar, ternyata banyak sekumpulan burung gagak. Dan saat menutup jendelanya, tiba-tiba pintu lemarinya terbuka. Ning pun lalu memberanikan diri untuk memeriksa lemarinya. Tapi tidak ditemukan apa-apa. Lalu Ning menerima pesan video dari Bibi Pon yang memberitahu kalau mereka sedang melakukan ritual. Dan terlihat kalau video itu tiba-tiba terputus karena mereka memergoki Bibi Pon. Sehingga Ning pun mencoba mengirim pesan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat keluar kamar, ternyata Win juga sudah tidak ada. Ning pun lalu melihat bayangan dari kamar mandi. Dan ternyata itu adalah Win. Dia mengatakan kalau habis menangkap tikus. Karena melihat Win memegang buku pemberian Retra, Ning pun bertanya kenapa menangkap tikus pakai buku. Win beralasan kalau itu digunakan untuk menutup kaleng tikusnya. Sehingga Ning meminta agar membuang bukunya itu juga. Ning pun berpura-pura masuk kamar dan melihat kalau Win masih menyimpan buku itu. Bahkan, Win menggunakan sandi tasnya. Saat melihat pesan Bibi Pon kembali, ternyata video yang dikirimnya tadi sudah ditarik. Pagi hari, Ning pun mengunjungi Bibi Pon. Karena tidak ada yang membuka, Ning mencoba menelponnya. Tapi tiba-tiba, Nook muncul dan mengatakan Bibi Pon sedang pulang kampung. Ning pun mengatakan kalau Bibi Pon asli Bangkok dan tidak punya kampung halaman. Nook pun beralasan kalau Bibi Pon yang memberitahunya dan dia berjanji akan menghubungi jika Bibi Pon sudah kembali. Saat pulang, Ning melihat pakaian Ing yang berantakan dan berpikir kalau Ing sedang menonton iPad-nya. Ning pun melihat di iPad-nya itu video Ing sedang mengubur sesuatu dan ternyata yang duduk di kursi itu adalah boneka seperti yang diinginkan Ing. Ning yang memegang boneka itu pun terkejut saat mendengar boneka itu mengatakan terima kasih ayah. Ketika akan mengambil kembali, Ing muncul dan menggendong boneka itu. Ing mengatakan kalau itu kado dari Win. Malam hari, Ning mendengar kalau Ing mengigau, sehingga dia pun membelainya. Tapi ternyata yang dibelainya adalah boneka itu. Saat Ning berniat ingin menyimpan boneka itu, dia pun melihat jam dan teringat pada Win. Ning pun melihat Win kembali mengambil buku itu lalu pergi. Ning buru-buru mengambil HP-nya,
tapi chargernya terjatuh. Sehingga Ning melihat Win kembali buru-buru tidur. Ning lalu melihat kalau bajunya bergerak-gerak. Ning pun buru-buru memasukkannya ke dalam lemari dan melihat dari kaca kalau Ing sedang diganggu setan. Tapi saat dilihat langsung, tidak kelihatan. Yang membuat Ning buru-buru menghidupkan lampunya. Pagi hari, ternyata di dada Ing sudah ada tanda bekas cakaran seperti tato Win. Melihat itu, Win pun buru-buru pergi. Malam berikutnya, Ning menunggu waktu yang sama saat malam ritual itu, dan melihat kalau Win sudah tidak ada dan juga buku itu. Ning lalu menghafal kode tasnya. Ning pun melihat kalau Win memasuki lift dan naik ke lantai 8. Ning pun lalu pergi mengikutinya. Saat naik ke atap, Ning melihat ribuan burung gagak yang terbang di atas apartemennya. Ning lalu mendengar seperti suara Win yang sedang melakukan sebuah ritual. Tiba-tiba sebuah parabola hampir jatuh ke arahnya. Saat akan pergi, Ning kembali mendengar suara seorang wanita. Saat Ning mencoba merekam, tiba-tiba setan itu pun muncul di dalam videonya, seperti menutupi Win. Tapi kalau dilihat secara langsung, tidak kelihatan. Ning pun mencoba untuk menyentuhnya, lalu muncul sebuah mata dan burung gagak menyerangnya. Karena liftnya lama terbuka, Ning pun akhirnya berjalan menggunakan tangga darurat. Lalu Ning buru-buru tidur. Ning berusaha untuk menahan ketakutannya saat Win masuk ke dalam kamarnya. Pagi hari, saat melihat Win akan mandi, Ning pun buru-buru membuka tasnya dan melihat buku itu. Tapi tiba-tiba Ing keluar. Melihat Win sudah keluar dari kamar mandi, Ning pun menyembunyikan buku tersebut. Di kamar mandi, Ning melihat kalau isi buku itu kosong. Tapi Win sadar kalau buku itu sudah hilang. Ning pun berusaha menyembunyikan buku tersebut, tapi saat membuka sebuah lemari, Ning menemukan perlengkapan ritual. Ning pun akhirnya melemparkan buku itu. Keesokan harinya, saat menjemput Ing ke sekolah, Ning melihat Ratri bersamanya. Tapi saat Ning mendekat, mereka sudah hilang. Ing! Saat Ing muncul, Ning pun bertanya di mana keberadaan Ratri. Ing pun mengatakan kalau dia baru saja turun dan tidak bersama siapa-siapa. Ternyata, tatonya sudah ada di belakang punggungnya. แผลนี่มันเป็นคนทำใช่ไหมเอง Ning pun berteriak sehingga membuat semua melihatnya. Ning pun kembali ke apartemen dan meminta Ing menunggunya di mobil. Ning lalu mengemas barang-barang mereka. Tapi saat kembali, ternyata Win sudah ada di dalam mobil dan bertanya kenapa dia membawa tas. Ning mengatakan kalau dia akan membawa Ing pergi dan memberitahu kalau tadi Ratri ke sekolahnya. Tapi Win mengatakan kalau Ning hanya berhalusinasi dan memanggil Ratri dengan kata ibu. Sehingga Ning pun bertanya apa yang sedang mereka rencanakan pada Ing. Sebab Bibi pun juga sudah tidak kelihatan. Win malah mengatakan kalau Ning boleh pergi, tapi tidak membawa Ing. Ning pun berusaha menghalangi, tapi Win malah menamparnya. Saat Win sedang dipegang security, Ning pun membawa Ing pergi. Di jalan, Ning menerima telepon dari ibunya dan diberitahu kalau Win datang mencarinya. Ning meminta ibunya agar tidak memberitahu di mana keberadaan mereka. Di hotel, Ing pun berkata kalau dia ingin pulang menemui ayahnya karena ingin membantunya. Ning pun menangis lalu bertanya apa yang sudah diperintah ayahnya. Akhirnya, Ning pun mendapatkan info dari Nut kalau Ratri dan Nuk itu mencurigakan karena mereka merubah KTP-nya. แต่นัดก็ไปเช็คในประวัติอาชญากรรมแล้วก็ไม่เจออะไร Saat Nut bertanya tentang bekas tamparan itu, pacarnya pun datang. Saat akan pergi, pacarnya pun berpesan pada Ning agar tidak mengganggu Nut. Ning pun mengatakan kalau dia tidak punya perasaan pada Nut.
Tapi pacarnya mengatakan kalau Nut punya perasaan pada Ning. Karena semenjak ditelepon oleh Ning, Nut menjadi sibuk untuk mengurusnya. Pacarnya mengatakan kalau mereka akan menikah dan meminta agar Ning tidak menghubungi Nut lagi. Saat kembali ke hotel, ternyata Ing sudah tidak ada. Petugas hotel pun memberitahu kalau dia pergi dengan ayahnya. Ing pun mencari ke apartemennya, lalu tiba-tiba melihat seperti noda darah di bawah tempat tidurnya. Ternyata di bawah tempat tidurnya sudah tergambar simbol seperti tato Win. Ning pun akhirnya pergi ke rumahnya dan kembali melihat simbol itu. Saat akan menyalakan lampu, ternyata listriknya juga tidak ada. Ning pun akhirnya menggunakan HP-nya dan melihat kalau rumahnya berantakan. Bahkan tempat tidurnya penuh dengan belatung. Ning pun akhirnya menelepon Tom. Tom mengatakan kalau mereka sudah pindah dari kemarin. Ning pun akhirnya meminta bantuan Tom untuk mengantarkannya ke rumah sewa mereka yang baru. Saat Tom mencoba ingin menghubungi Ratri, Ning melihat kalau tanda tato itu ada di tangan Tom, yang membuat Ning tersadar. Hei, Kun, เป็นไรอ่ะ Ning pun akhirnya berpura-pura muntah dan Ning mengurungnya di luar. Saat Ning mengatakan kalau Tom adalah bagian dari Ratri karena memiliki tato yang sama, Tom pun menunjukkan tatonya. Ternyata tidak sama, tapi Ning melihat buku yang sama di pintu mobilnya. Saat akan mengambil buku itu, tiba-tiba Tom memecahkan kaca mobilnya. Saat Tom akan menangkap Ning, dia pun melihat simbol tato di dadanya. Ning pun akhirnya menyerang Tom dengan pemanti api di mobil itu. Tom pun mengejar Ning dan memukulnya sampai pingsan, lalu memasukkannya ke dalam koper dan membawanya ke suatu tempat. Saat alarmnya berbunyi pukul 3.45, cerita pun berbalik ke 11 tahun yang lalu. Saat itu seorang anak perempuan membangunkan Win untuk membuka sebuah kado yang berisi boneka. Ternyata itu adalah putri pertama Win yang bernama Ja. Ja lalu mengatakan kalau dia akan memberikan kado itu pada adiknya suatu saat dan merekam suara di boneka itu dengan kata-kata terima kasih aku sangat sayang ayah. Win sangat menyayangi Ja. Pagi itu, Ja minta digorengkan 3 telur. Saat Ja berkata dia belum mandi karena airnya dingin, Win pun memberitahu kalau pemanasnya sudah dia perbaiki. Sehingga Ja permisi pada Win kalau dia ingin mandi air hangat. Tapi tiba-tiba pemanas air itu pun meledak. Win lalu memakamkan Ja karena istrinya meninggal saat melahirkan. Lalu melihat mayat Ja yang sudah gosong. Semenjak saat itu, Win pun tidak membersihkan rumahnya, tapi hanya melihat videonya saat bersama Ja. Win pun sedikit stres, sehingga menganggap boneka itu adalah Ja. Dan berulang kali mendengarkan rekaman suara Ja yang berkata, terima kasih ayah, aku sangat menyayangimu. Sampai suatu hari, Ning datang mencari Bibi Pon. Tapi dia salah melihat nomor rumah. Saat akan pergi, Win pun memberitahu kalau wajahnya ada noda tinta. Lalu menawarkan sebuah tisu. Kesempatan itu pun digunakan Ning dengan bertanya apa Win sudah punya asuransi. Sampai akhirnya mereka menikah. Hingga pagi itu, Win mendengar kalau Ing menyanyikan lagunya saat bersama Ja. Bahkan Ing menyebut nama Ja. Tapi saat Win bertanya dengan siapa dia bicara, Ing pun menunjuk bonekanya. Bahkan cara Ing meminta telur membuat Win teringat pada Ja. Win pun lalu naik ke loteng dan melihat barang-barang Ja. Ternyata saat itulah Ning menelponnya untuk menemui penyewa rumahnya. Dan sebelum Ning tiba, Win sudah menunjukkan kamar-kamarnya pada Ratri dan Nuk. Win melihat Ratri memperhatikan kamar mandi. Ratri mengatakan pada Win kalau arwahnya masih ada di tempat dia meninggal.
lalu memberikan sebuah buku itu. Ratri seperti menghipnotis Win, sampai akhirnya Ning pun tiba. Mengetahui Ratri bisa melihat arwah, itulah sebabnya mengapa Win berubah pikiran jadi menyewakan rumahnya. Suatu malam Win datang kembali ke rumah itu dan menemui Ratri, lalu bertanya tentang Ja. Win lalu mengatakan kalau Ing putrinya bisa melihat Ja, tapi kenapa dia tidak? Hal itu dimanfaatkan Ratri untuk menghipnotis Win menjadi pengikutnya dan meminta untuk melakukan ritual setiap pukul 3.45. Ternyata yang membuka semua billing itu adalah Win. Karena saat Ning datang, Win ada di rumah itu, dan dialah yang menutup tirainya. Win mau melakukan ritual itu karena Ratri mengatakan kalau Ja sudah waktunya untuk pergi. Dia tidak ingin meninggalkanmu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Win yang penasaran ingin bertemu arwah Ja pun memohon pada Ratri agar bisa bertemu Ja sekali saja. Ratri pun mengatakan kalau dia bisa memanggil arwah Ja, tapi harus menggunakan tubuh yang seusia Ja, yaitu Ing. Itulah sebabnya kenapa Win ingin melakukan ritual itu. Sampai akhirnya Win memberikan boneka Ja pada Ing dan mengatakan kalau Ja adalah kakaknya. Ternyata selama ini Ing memang bisa melihat Ja. Ing mengatakan kalau dia selalu pergi setiap ada orang lain di sekitarnya, dan Ing tidak pernah melihatnya semenjak mereka pindah ke apartemen. Win memberitahu Ing kalau arwah Ja akan segera pergi, yang membuat Ing menangis, sehingga dia setuju untuk membantu Win memanggil arwah Ja di tubuhnya. Saat Ning mengantar Ing ke sekolah, disitulah Win memasang alat ritualnya dan membuat simbol darah di bawah tempat tidurnya. Saat Win melakukan ritual di atas loteng, ternyata tubuhnya terpisah dari rohnya, lalu melihat arwah anak kecil dan berpikir kalau itu adalah Ja, hingga tiba-tiba Ning berteriak, yang membuat ritualnya terhenti. Saat itu, Win juga memberitahu Ratri kalau Ning sudah melihatnya, sehingga Ratri membalas kalau besok dia yang akan melakukannya. Ternyata, memang saat itu Ratri dan Win ke sekolah. Ratri mengatakan kalau dia butuh 3 tanda di badan Ing. Yang pertama sudah dibuat oleh Ja, yang kedua akan dibuat oleh Ratri, dan yang ketiga haruslah dibuat oleh Win. Dan saat dilihat Ning, ternyata Ratri sedang membuat simbol di badan Ing. Itulah sebabnya kenapa Win berkeras ingin menjemput Ing. Win mengetahui posisi Ing karena Inglah yang menelponnya. Sampai akhirnya Win datang menjemputnya ke hotel. Bahkan, Win sempat berselisih dengan pacar Nut. Saat menjemput Ing, penjaga hotel itu pun melihatnya. Saat tiba di depan rumahnya, Win menerima pesan dari Nuk dan memintanya untuk datang ke rumah Bibi Pon. Dan saat Ing pergi bersama Tom, Win dan Ing masih melihatnya. Win merasa aneh karena rumah itu seperti tidak terurus. Lalu bertanya kepada Nuk, kapan Bibi Pon akan kembali, karena ada yang ingin dibicarakannya. Nuk mengatakan kalau malam ini Bibi Pon akan kembali, lalu meminta mereka kembali ke rumahnya, dan meminta agar Win membuat tanda yang ketiganya dengan darahnya di kening Ing. Win juga melihat rumahnya yang bocor, lalu melihat bayangan sesosok anak kecil, tapi tiba-tiba membesar, dan ternyata itu Bibi Pon. Bibi Pon pun masuk dan langsung menusuk Win. Ing pun tidak bisa kabur karena dipegang oleh Nuk. Ratri lalu mengeluarkan sebuah boneka dan mengatakan kalau anaknya juga sudah meninggal saat umur 7 tahun. Sehingga Win pun sadar kalau yang saat itu dilihatnya adalah arwah anak Ratri. Ternyata selama ini, Ratri menyimpan arwah anaknya pada sebuah boneka dan menunggu waktu yang tepat untuk memindahkannya ke tubuh yang lain. Ternyata 4 bulan sebelum itu, mereka sudah mengawasi Ing
karena dia tahu Ing punya indera keenam. Bahkan, yang merusak dan mengotori apartemen itu adalah mereka. Sampai akhirnya mereka pindah ke rumah itu. Bahkan, saat akan membuat ritual, Arwaja juga melihatnya. Ratri yang berusaha memanggil Arwaja pun membongkar barang Ja dan memindahkan arwahnya ke dalam boneka Ja. หนูอยู่ในตุ๊กตานี้ก่อนนะลูก Ternyata malam saat mereka melakukan ritual yang di video Bibi Pon, itu untuk membangkitkan anaknya. Itulah sebabnya kenapa Ing mengatakan kalau ada seseorang yang datang. ฉันกลัวแล้วช่วยชีวิตฉันด้วย Dan Bibi Pon dihipnotis untuk menjadi pengikutnya. Saat di sekolah itu, sebelum Ning datang, Ing bertanya pada Ratri apakah Ja bisa hidup di tubuhnya. Ratri pun mengatakan kalau di tubuhnya juga ada orang lain, sambil menunjukkan sebuah foto. Saat Ing bertanya di mana orang itu sekarang, Ing pun seperti berpindah ke alam lain, dan melihat di sekelilingnya seperti berhenti. Lalu dia bersama Ratri yang ada di foto tadi. Mereka juga melihat tubuh Ing dan Ratri. Lalu dia mengatakan kalau dia tinggal di tubuh Napapon, sehingga arwahnya tidak menua dengan memasuki sebuah tubuh. Ratri pun menceritakan kalau dia melakukan ritual itu 50 tahun yang lalu, karena kakek buyutnya pemimpin agung di Himalaya. Saat Ing bertanya apakah Ja akan hidup di tubuhnya selamanya, Ratri mengatakan harus meminta izin Ing. Saat Ing mengizinkan, dia pun kembali ke semula. Saat itulah Ratri membuat tanda di bahu Ing. Akhirnya, Win pun membuat tanda di kening Ing. Ing bertanya apakah sebelum Ratri memasuki tubuhnya, mereka pernah bersahabat. Tapi Ratri mengatakan kalau tubuh yang ditempatinya sekarang adalah korban pembunuhan, yang membuat Ing lari dan melihat ayahnya. Ratri pun akhirnya bersiap-siap melakukan ritualnya. Kembali ke Tom, dia pun mengambil handphone Ning. Saat membuangnya, tiba-tiba Ning sudah hilang. Tom pun berusaha mencari Ning, tapi ternyata Ning bersembunyi di dalam air. Dan Ratri melanjutkan ritualnya. Ternyata Win masih hidup dan menghabisi Bibi Pon. Saat Ratri meminta Nuk untuk memeriksa Bibi Pon, dia pun berhenti karena melihat rumah itu bocor. Win pun lalu menyerangnya, tapi Nuk memegang bekas luka Win. พี่ใกล้จะเริ่มแล้วนะคุณหนิง Nuk lalu menerima pesan dari HP Tom yang mengatakan kalau dia sudah membereskan Ning. Ternyata yang memegang HP itu adalah Ning. Nuk memberitahu kalau mereka sekarang di rumah Win. Tiba-tiba Win melihat ke samping, lalu mengatakan jangan menangis sayangku. Di jalan, Ning pun mencoba menghubungi polisi, tapi HP-nya lowbat. Saat tiba, Ning pun memasukkan kaleng ke dalam microwave, sehingga menimbulkan ledakan. Ning pun akhirnya berhasil masuk, tapi saat akan memukul Ratri, tangannya seperti ada yang menahan, dan ritualnya hampir berhasil. Ning pun lalu memukul boneka itu, tapi tiba-tiba sebuah tangan mencekiknya. Ning pun akhirnya berhasil menghancurkan boneka itu, sampai akhirnya bayangan itu pun hilang. Ratri pun menyerang Ning, tapi Ning mendorong Ratri. Saat akan pergi, Ratri mengatakan kalau yang dibawanya itu bukan putrinya. Lalu tiba-tiba, plafon rumahnya pun roboh dan menimpa mereka. Ing bangun lalu menghabisi Nuk. Ternyata sebelum meninggal, Win berbicara dengan boneka Ja dan meminta agar dia menolong Ing. Ratri pun akhirnya dihabisi. Sampai akhirnya polisi datang dan posisi Ing memeluk Win. Di rumah sakit, saat melihat Ing, Ning pun menemukan sebuah foto di bawah bantalnya. Ternyata itu foto Ja dan Win. Ning lalu bertanya dari mana dia mendapatkan foto itu. Ternyata tubuh Ing sudah menjadi Ja dan memanggil Ning dengan sebutan Bibi. Ja mengatakan saat dia bangun sudah berada di tubuh Ing, yang membuat Ning menangis. Ja pun ikut menangis dan meminta maaf.
Ning pun akhirnya memeluk Ja. Mereka pun akhirnya tinggal di rumah ibu Ning. Saat mengantar Ja dengan sepeda, Ning pun meletakkan tangan Ja di pinggangnya, lalu berkata, "Nanti ibu akan mengajakmu ke pantai." Ja pun akhirnya memeluk Ning.